Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Amarah, Satrio Piningit. Di sebuah negeri yang telah lama dilanda kegelapan dan penindasan, bisikan ramalan kuno terus bergema di antara pepohonan dan batu-batu purba. Ramalan itu menyebutkan akan datangnya sosok pahlawan Satrio Piningit yang tidak hanya membawa harapan, tetapi juga amarah yang membara melawan segala bentuk kezaliman. Kisah ini adalah tentang amarah yang menyalakan api perlawanan, tentang seorang pemuda yang merasakan getaran keadilan dalam setiap hela napasnya, dan tentang bagaimana amarah itu akhirnya menjelma menjadi kekuatan yang mengguncang dunia. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi, hidup seorang pemuda bernama Arka. Sejak kecil, Arka telah menyaksikan penderitaan yang dirasakan oleh rakyatnya. Ketidakadilan, penindasan, dan kekejaman yang diatur oleh penguasa yang serakah. Di malam-malam yang hening, ketika angin membawa bisikan duka, ia mendengar suara-suara yang memanggil, "Bangkitlah, anakku. Jadikan amarahmu sebagai api yang menyulut revolusi." Setiap langkah Arka di jalan desa selalu diiringi oleh tatapan prihatin dan derita. Di wajah para tetua, ia melihat betapa setiap tetes keringat dan air mata menjadi saksi bisu dari penderitaan yang tak terkatakan. Hatinya pun mulai terbakar dengan kemarahan yang mendalam. Di balik senyum lembutnya, tersembunyi tekad untuk mengubah nasib, untuk melawan ketidakadilan yang telah lama merajalela. Suatu malam, di tengah hujan deras yang membasahi bumi, Arka mendapatkan mimpi yang begitu jelas hingga mengguncang seluruh jiwanya. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah bayangan besar sosok Satrio Piningit yang berwujud pejuang bersayap api, menampakkan wajah yang tegas dan penuh amarah. Suaranya menggelegar, "Waktumu telah tiba. Kezaliman telah mencabik-cabik harapan. Bangkitlah, gunakan amarahmu untuk membakar kezaliman dan jadikan dirimu pelita keadilan bagi bangsa ini." Keesokan harinya, mimpi itu menggerakkan Arka untuk meninggalkan desa yang dikenalnya dengan membawa hanya sebuah keris pusaka dan semangat yang berkobar. Ia memulai perjalanan panjang menuju pencerahan dan perlawanan. Di setiap sudut perjalanan, ia menemui orang-orang yang merasakan penderitaan yang sama. Mereka bercerita tentang kekejaman penguasa tirani yang menyiksa rakyat tanpa belas kasihan. Setiap cerita menyalakan bara amarah di dalam hati Arka, menguatkan tekadnya untuk menjadi Satrio Piningit yang telah diramalkan. Di tengah hutan belantara, Arka bertemu dengan Kiwirana, seorang pertapa yang telah lama mengasingkan diri demi menanti hari perubahan. Di sebuah gubuk kayu yang sederhana, Kiwirana mengajarkan kepada Arka tentang kekuatan batin dan cara mengendalikan amarah yang membara. "Amarahmu adalah senjata, asalkan kau tahu cara mengendalikannya. Gunakanlah untuk membakar kezaliman, bukan untuk menghancurkan jiwa yang tak bersalah," ujar Kiwirana sambil menatap mata Arka dengan tatapan tajam. Dengan bimbingan Kiwirana, Arka mempelajari seni bela diri, ilmu kebatinan, dan taktik perang yang dipadukan dengan kearifan leluhur. Ia mengumpulkan sekelompok pemuda dan wanita yang sama-sama merasakan derita di bawah bayang-bayang tirani. Bersama-sama mereka membentuk pasukan perlawanan yang dikenal
sebagai pasukan api keadilan. Dalam pertemuan rahasia di sebuah gua yang terletak di lereng gunung, mereka menyusun rencana untuk menggulingkan penguasa zalim yang telah lama mencengkeram negeri. Hari yang ditunggu pun tiba di sebuah lapangan terbuka yang terletak di antara hutan dan lembah. Pasukan api keadilan bersiap untuk melancarkan serangan terhadap istana Prabu Kelam, sang penguasa yang kejam. Di balik dinding istana yang megah, namun penuh noda kekejaman, rakyat terpenjara dalam penderitaan yang tiada tara. Arka, dengan keris pusaka di tangan dan mata yang berkilau, dengan amarah, memimpin pasukannya dengan penuh keberanian. Pertempuran pun meletus dengan dahsyat, suara dentuman senjata, teriakan perlawanan, dan naungan amarah mengisi udara. Di tengah peperangan yang menggelegar, Arka bertarung melawan para pengawal Prabu Kelam. Setiap ayunan pedangnya menyapu segala bentuk penindasan. Di saat itu, amarahnya tidak hanya menjadi bahan bakar bagi kekuatannya, melainkan juga menjadi simbol perlawanan bagi seluruh rakyat yang terluka. Di tengah medan pertempuran, Arka harus menghadapi Prabu Kelam. Secara langsung, duel antara sang pejuang dan sang tiran itu berlangsung sengit. Dengan setiap tebasan, Arka membayangkan wajah-wajah penderitaan rakyatnya. Setiap jeritan yang tertahan, dan setiap harapan yang sempat pudar. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia mengalirkan amarahnya ke dalam setiap gerakan, hingga akhirnya Prabu Kelam pun terjatuh, mengakhiri masa tirani yang telah lama membelenggu negeri. Kemenangan atas Prabu Kelam membawa angin perubahan yang segar. Rakyat yang selama ini tertindas kini merayakan kebebasan dengan air mata haru dan tawa bahagia. Namun, di balik kemenangan itu, Arka menyadari bahwa amarahnya telah membakar segala ketidakadilan, membuka jalan bagi era baru yang lebih adil dan makmur. Pasukan api keadilan kemudian membantu membangun kembali negeri, menggantikan struktur pemerintahan yang salim dengan tata kelola yang berlandaskan keadilan, persatuan, dan cinta tanah air. Di hadapan rakyat yang kini merdeka, Arka berdiri dengan kepala tegan, menyampaikan pesan bahwa setiap jiwa memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan dan martabat. Amarah yang pernah membakar hati kita adalah api yang telah menyulut perlawanan, namun api itu juga harus diubah menjadi cahaya yang menerangi jalan ke depan. Kita telah membuktikan bahwa ketika kita bersatu, kezaliman tidak ada tempat untuk bertahan, ucap Arka dengan suara lantang yang menggetarkan. Kisah perjuangan Satrio Piningit adalah bukti bahwa amarah yang lahir dari keprihatinan dan penderitaan bisa berubah menjadi kekuatan pembebasan. Arka, sang pahlawan yang pernah dirundung duka, telah mengukir sejarah dengan keberaniannya melawan segala bentuk penindasan. Api keadilan yang pernah membara di dalam hatinya kini menjadi lentera yang menuntun setiap langkah bangsa menuju masa depan yang lebih cerah.